setiap sudut ruang kelas tersembunyi potensi yang luar biasa. Setiap murid adalah dunia yang unik dengan bakat dan keahliannya yang berbeda-beda. Disinilah saya percaya bahwa setiap murid punya potensi, setiap murid istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Azza Ilfatin, Guru Seni Budaya di SMP Negeri 4 Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2023, saya mendapat kesempatan mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan ketika saya mengikuti pendidikan profesi guru dan juga pendidikan guru penggerak hingga saat ini. Praktik baik ini berjudul Inografi, inovasi grafis melalui pembelajaran diferensiasi. SMP Negeri 4 Latambaga merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Memiliki 3 rombel dengan jumlah murid sebanyak 42 orang. Seiring zaman yang terus berkembang, paradigma pembelajaran juga turut berubah. Kini tak ada lagi ungkapan satu ukuran untuk semua atau one size fits all. Setiap murid tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik. Mereka memiliki perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kesiapan belajar, minat, hingga gaya belajar masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki kebutuhan yang beragam. Kemampuan murid yang beragam merupakan tantangan tersendiri bagi saya sebagai pendidik. Hal itu justru membuat saya tergugah untuk terus belajar mencari cara yang efektif untuk mengakomodasi kebutuhan belajar mereka. Berdasarkan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui pemahaman murid terkait materi, didapatkan hasil sebesar 64,7% siswa belum paham, 23,5% paham sebagian, 11,8% paham utuh. Dari hasil asesmen tersebut, kemudian saya gunakan untuk merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Kegiatan pembelajaran diawali dengan salam dan berdoa. Dilanjutkan mengajak murid untuk memberikan afirmasi positif kepada diri mereka. Hal itu dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri murid. Guru cek dulu kehadirannya ya. Arhal. Marwan. Sebelum kita masuk ke materi, kita saling memberi afirmasi positif terlebih dahulu. Aktivitas selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyajikan sebuah slide berisi materi seni grafis, yang dilanjutkan dengan memberi pertanyaan pemantik terkait aktivitas yang akan dilaksanakan. Aktivitas ini dilakukan dengan cara penyampaian instruksi secara lisan dan visual demonstrasi. Murid belajar dalam kelompok besar terlebih dahulu yang kemudian akan dikelompokkan menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 4 kelompok beranggotakan 3-4 orang berdasarkan minat dan gaya belajarnya. Aktivitas selanjutnya, murid diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman materi melalui sumber belajar berupa multimedia pembelajaran interaktif. Di sini, siswa bisa memilih memahami materi menggunakan audio, video, maupun gambar. Selanjutnya, murid mendiskusikan langkah kerja dan berbagi tugas sebelum menghasilkan karya seni grafis menggunakan teknik dan bahan sesuai pilihan mereka. Dan di sini saya mengajak murid membuat sablon sederhana dengan kertas pembungkus nasi. Mengacu pada modul,
proses pembuatan cetak saring atau sablon membutuhkan alat dan bahan yang cukup rumit. Membutuhkan rakel, obat sablon, emulsi, dan juga cat. Sehingga saya memberikan pengalaman baru pada murid dalam membuat sablon sederhana yang menarik, unik, serta memiliki nilai ekonomi. Berikut langkah-langkah proses kreatif siswa dalam membuat sablon dengan kertas nasi. Langkah pertama, lapisi kertas nasi menggunakan lem PVAC. Jemur di bawah terik matahari agar cepat kering. Sambil menunggu lem kering, buat desain terlebih dahulu menggunakan aplikasi Canva. Desain yang sudah dibuat akan dicetak menggunakan printer biasa. Gambar atau desain yang sudah dicetak dilapisi ulang menggunakan lem PVAC. Kemudian bisa ditempel pada media yang diinginkan. Jemur dan tunggu hingga kering. Di bagian terakhir adalah momen yang paling disukai oleh murid, yaitu melepas kertas dari plastiknya. Hanya dengan menggunakan kertas nasi dan lem PVAC, murid bisa mendapatkan pengalaman membuat sablon. Melihat murid yang antusias dan penuh motivasi dalam belajar, sejatinya merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang pendidik. Agar murid dapat saling bertukar informasi tentang karya yang sudah dibuat, mereka melakukan aktivitas window shopping. Melalui kegiatan tersebut, murid belajar secara berkelompok di kelompoknya masing-masing sekaligus belajar dari kelompok yang lain. Proses diskusi akan berlangsung ketika murid melakukan belanja ilmu dengan metode pembelajaran window shopping. Aktivitas tersebut mendorong murid untuk menemukan sesuatu yang menarik ketika berkunjung. Pembelajaran seni grafis membuat karya dengan kertas nasi menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi belajar murid dan menghasilkan karya-karya yang kreatif dan inovatif. Saya merangkul keunikan, menyalakan semangat belajar, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan yang cerah. Saya percaya bahwa setiap murid adalah bintang yang akan bersinar dengan caranya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Simin SPD, Kepala SMP Negeri 4 Tatambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya sangat mengapresiasi inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Nur Azizah Ilfatin dalam pembelajaran seni grafis menggunakan kertas nasi. Aktivitas yang dilakukan berhasil membangkitkan kreativitas siswa dan memberikan mereka pengalaman belajar yang bermakna. Semoga inovasi semacam ini dapat terus dikembangkan dan tentunya juga dapat menginspirasi guru-guru yang lain. Semangat terus Ibu Azizah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya belum pernah membuat sablon, tapi hari ini saya berhasil membuat sablon yang sederhana dari bahan yang sederhana, tapi hasilnya menakjubkan. Sablon sederhana dari kertas nasi bisa juga diaplikasikan di masker. Hari ini saya bisa membuat seni grafi dengan teknik yang sangat mudah. Saya tidak menyangka bisa membuat seni grafis sekeren ini. Demikian praktik baik inografi, inovasi grafis melalui pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan.